Asnawi Mangkualam siap-siap naik kasta dikabarkan klub Kalik 1 tertarik mengontraknya. FC Seoul adalah klub papan atas dan bersaing memperebutkan juara. Ketertarikan FC Seoul serius karena melihat penampilan menawan Asnawi di bek sayap, di klub Junnam ataupun timnas Indonesia saat menghadapi Argentina, sehingga membuat pemain Manchester United Ganarko tak berkutik. Kalau transfer ini terjadi maka klub FC Seoul akan kebanjiran netizen dari Indonesia. Media Irak, Irak Football Podcast, sombong pamerkan rekor timnas Irak yang tak pernah kalah lawan timnas Indonesia jelang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Bukan hanya rekor tak pernah kalah dari timnas Indonesia, media Irak ini juga sesumbar timnas Irak tak pernah kalah lawan Vietnam. Sekadar diketahui, drawing babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia telah dilakukan di Kuala Lumpur, Malaysia, pada Kamis, tanggal 27 Juli tahun 2023. Hasilnya, timnas Irak tergabung di grup F bersama Vietnam, Filipina, dan pemenang antara timnas Indonesia vs Brunei Darussalam. Kabar mengejutkan muncul dari keputusan pelatih kepala timnas U17 Indonesia Bima Sakti. Dia mengumumkan mempromosikan 10 orang pemain baru di dalam timnya. Mereka berposisi 2 kiper, 4 pemain belakang, 2 pemain tengah, serta 2 pemain depan. Sayangnya kabar kurang mengenakannya, ternyata ada 9 pemain dipulangkan kembali ke klubnya masing-masing. Ini terjadi saat pemusatan latihan di Jakarta, Rabu, 26/7, yang mencengangkan. Satu nama diantaranya adalah striker Persis Solo Arhan Kaka. Cukup aneh karena Kaka sebelumnya jadi andalan timnas U16. Bahkan tahun lalu dia ikut membawa Garuda Nusantara jadi juara Piala AFF U16 2022. Kalahkan klub Liga Champions tahun 2023 sampai tahun 2024 RB Leipzig, pemain timnas Indonesia Elkan Bagot resmi dipertahankan Ipswich Town. Elkan Bagot dipercaya sang pelatih, Kieran McKenna, bermain sebagai starter di laga Ipswich Town vs RB Leipzig yang digelar di Tivoli Stadion Tirol, Austria pada Jumat, tanggal 28 Juli tahun 2023 malam WIB. Mentas di laga ini sejatinya masuk kategori berat bagi Elkan Bagot. Sebab, bek 20 tahun ini harus berduel dengan sederet pemain depan RB Leipzig yang masuk kategori pesepak bola top dunia. Berkat beberapa kali clearance yang dibuat Elkan Bagot, Ipswich Town sanggup tidak kebobolan dalam laga yang digelar 2 kali 30 menit tersebut. Bahkan Ipswich Town akhirnya menang 1-0 via sundulan George His pada menit 51. Laga ini merupakan uji coba terakhir Ipswich Town sebelum melakoni divisi Championship tahun 2023 sampai tahun 2024 atau kasta kedua Liga Inggris yang dimulai akhir pekan depan. Sekarang yang jadi pertanyaan, apakah Elkan Bagot bakal dipertahankan Ipswich Town untuk mengarungi musim tahun 2023 sampai tahun 2024? Jebolan Liga Australia dan Liga Belgia, Yandi Sofyan, resmi dipanggil Sintayong ke timnas Indonesia. Sekadar diketahui, penyerang 31 tahun tersebut pernah abroad membela klub Liga Belgia yakni CS Vise tahun 2011 sampai tahun 2012 dan klub Australia, Brisbane Roar U21 tahun 2013 sampai tahun 2014. Lalu saat Persikabo 1973 bermain 0-0 kontra Persija Jakarta di pekan kedua, Yandi Sofyan hanya tampil selama 7 menit untuk masuk menggantikan Pedro Varela. Selanjutnya di pekan ketiga, Yandi Sofyan lagi-lagi hanya bermain 12 menit ketika Persikabo 1973 kalah 0-1 dari PSM Makassar. Barulah pada pekan keempat, Yandi Sofyan kembali menemukan sentuhannya saat Persikabo 1973 menang 3-1 atas Bayangkara FC. Jebolan Sat Uruguay itu memang baru masuk di menit 46 untuk menggantikan Rafael Condaro ketika Persikabo 1973 tengah tertinggal 0-1 dari Bayangkara FC. Luar biasanya, Yandi Sofyan sukses mengubah keadaan dan membawa Persikabo 1973 comeback usai mencetak 2 gol pada laga tersebut.
Alhasil, Laskar Pajajaran pun berhasil menang 3-1 atas Bayangkara FC. Dengan performanya yang kembali moncer, lantas akankah jebolan Liga Australia dan Liga Belgia itu resmi dipanggil Shin Tae-yong ke timnas Indonesia? Tentunya, hal itu bukan tidak mungkin terjadi asalkan Yandi Sofyan tampil konsisten dalam mencetak gol di setiap laga. Apalagi, penyerang-penyerang timnas Indonesia seperti Dendi Sulistiawan dan Dimas Derajat hingga saat ini belum mencetak gol di Liga 1 tahun 2023 sampai tahun 2023, sedangkan Yandi Sofyan sudah menampilkan keganasannya. Menarik dinantikan bagaimana kelanjutannya.